Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, bertemu kembali lagi bersama saya Pak Ahmad Paleh dalam pembelajaran Al-Qur'an dan Hadis untuk kelas 7 semester kedua ini di bab yang ke-6 dengan tema menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Sabar dan syukur kunci keberhasilan. Baiklah anak-anak, perlu diketahui bahwa pertemuan kali ini merupakan pertemuan pemberian materi terakhir kita di semester kedua ini. Dan perlu diingat juga, nanti ada tugas terakhir juga yang harus kalian kerjakan. Untuk pengumpulannya, mohon untuk diperhatikan grup WhatsApp kelasnya, nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Bisa dipahami ya? Baik, marilah sebelum kita melanjutkan materi kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Ala niyatis sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi kita dalam isi kandungan hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas. Pertolongan Allah senantiasa bersama kesabaran, kesulitan, dan kesusahan. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karabi wa anna ma'al usri yusra, rawahu Tirmizi. Yang artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah itu selalu menyertai kesabaran, dan jalan keluar dari kesulitan selalu menyertai kesulitan, dan kemudahan selalu menyertai kesusahan. Baiklah anak-anak, apabila kita menghendaki pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersabar. Setelah kita berusaha, berdoa, kemudian kita bertawakal dengan bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Artinya apa? Setelah kita berdoa, setelah kita berusaha, maka kita harus menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Jika hanya bersabar, jika hanya sholat saja tanpa berusaha dan tanpa berdoa, ya apa yang kita inginkan belum tentu bisa dikabulkan. Namun apabila kita sudah berusaha, kemudian kita berdoa, kemudian kita menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong atau tawakal kita, maka Allah akan insya Allah mengabulkan doa-doa kita. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa jalan keluar atau solusi dari suatu permasalahan itu bersama kesulitan. Dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Karena sesungguhnya beserta kesulitan atau bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 ini ditekankan 2 kali, fa inna ma'al usri yusra. Beserta kesulitan pasti ada kemudahan bersama. Artinya apa? Ketika kita merasa sulit, yakin bahwa di situ juga ada kemudahan. Artinya apa? Ketika bersama kesulitan kita dalam belajar, yakin bahwa ada kemudahan dalam belajar kita. Dan begitu juga semuanya. Jadi kesulitan dan kemudahan itu selalu akan berdampingan. Baiklah, untuk soal pengayaannya, yaitu sebutkan 1 contoh sabar dan 1 contoh syukur yang pernah kalian lihat atau kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Sangat mudah, contoh sabar dan contoh syukur. Kita lanjutkan materi kita. Isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, mengharap pahala dari setiap musibah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Rawahu Bukhari. Yang artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, penyakit, kesedihan, gundah gulana itu bingung, gangguan, sesuatu yang menyesakkan hati, hingga duri yang menusuknya, melainkan itu semua Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa penyakit merupakan sebab pengampunan dosa. Penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik itu dari pendengaran kita, baik kesalahan dari penglihatan kita, baik kesalahan dari ucapan kita. Dan terkadang penyakit itu juga merupakan hukuman dari dosa yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Artinya, ketika kita mendapatkan sebuah musibah atau penyakit, jika kita bisa menjadikan sakit itu kita dekat dengan Allah, ya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa kita. Tapi sebaliknya, jika kita ditimpa musibah kemudian kita tidak ridha, maka yang akan berat adalah kita sendiri. Sudah sakit, tidak ridha, tidak mendapatkan ampunan. Baiklah anak-anak, demikian pemberian materi atau pembelajaran kita pada kesempatan kali ini.
kepada semua siswa untuk bisa belajar terus, menjaga kesehatan, dan jangan lupa tugas terakhirnya dikerjakan. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Pak Faleh mohon maaf. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.